Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan setelah PTS genap, mapel sosiologi, itu ada bab 4, rancangan penelitian sosial. Nah, langsung saja saya akan men-share PowerPoint-nya. Oke, nah di sini bab 4, rancangan penelitian sosial. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian, menyusun rancangan penelitian sosial budaya, menentukan topik atau masalah sosial dan budaya sebagai fokus penelitian, menentukan pendekatan penelitian, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi, dan terakhir, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian. Oke, kita terlebih dahulu nilai dan karakter bangsa. Maksud dari sini nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini ialah kita akan memiliki sifat disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab, toleransi, dan peduli sosial. Ya, ini yang wajib dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, ini adapun yang akan kita bahas di materi ini ada kata-kata seperti deduktif, etnografi, hipotesis, dan lain-lain ya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Proses berpikir dalam penelitian. Nah, apa ini maksudnya? Ini menyakup penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan faktor yang relevan ya. Jadi intinya rasional masuk di akal. Lawannya kan ada irasional tidak masuk akal. Nah, dengan kemampuan bernalar yang kemudian dikomunikasikan dalam bahasa, manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar. Adapun ciri-ciri penalarannya, logis, masuk di akal atau realistis ya, sesuai dengan logika. Lawannya tadi irasional. Analitis bersifat analisis ya. Oke. Selanjutnya jenis penalaran di sini ada 2, deduksi dan induksi. Adapun yang deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Kalau di bahasa Indonesia itu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia paragraf deduktif itu inti ataupun induk kalimatnya itu ada di awal paragraf, sementara kalau induktif itu di akhir paragraf ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, ini ada contohnya. Pernyataan 1, manusia makhluk sosial. Pernyataan kedua, budi adalah manusia. Berarti kesimpulannya budi makhluk sosial. Misalkan di sini manusia sebagai A, makhluk sosial B, budi C. Adalah manusia, ini balik lagi ke A ya. Jadi kesimpulannya di sini ditarik C ke B. C, B ya kesimpulannya seperti itu. Kalau di rumus kayak di matematika seperti itu ya biasanya. Nah, selanjutnya ada induksi. Maksudnya metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Contohnya, Sinkap, orang asmat. Asmat itu mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting. Asmat itu suku yang ada di Papua ya, yang ada di Irian Jaya. Terus Owi tiptis, orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan rambut keriting. Cayenem, ya ini kurang lebih kalian bisa ditarik kesimpulannya, tampaknya orang asmat mempunyai badan tegap, hidung mancung, dan berambut keriting ya. Jadi ini kesimpulannya karena ini termasuk tadi penalaran induksi yang mana bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umumnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Penelitian. Penelitian ialah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedural ilmiah tertentu ya. Jadi adapun nanti ada metode ilmiah ya. Kalau di biologi juga ada apa namanya? Tahap-tahap metode ilmiah ya. Jadi nggak boleh asal kita membuat suatu karya ilmiah itu asal-asalan. Jadi harus termetode, harus terperinci begitu ya. Oke, di sini
Kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. Penelitian ialah aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah logis dan sistematik untuk menguji satu atau beberapa hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Jadi ini sifatnya masih ragu-ragu, makanya harus diperlukan yang namanya suatu percobaan ya terhadap satu atau beberapa masalah di dalam dunia empiris melalui pengumpulan data atau data collecting. Yang ketiga, penelitian mendalah suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Oke, slide selanjutnya. Adapun di sini ada 3 syarat penelitian ya, tentu aja. Yang pertama, sistematis. Selanjutnya, harus terencana dan tentunya harus mengikuti prosedural ilmiah dan ini harus saling berhubungan ya. Jadi ini 3 syarat utamanya. Saya ulangi lagi, sistematis, terencana, mengikuti prosedur ilmiah begitu ya. Nih, kurang lebih harus saling berhubungan. Adapun sikap seorang peneliti, ada objektif. Objektif itu apa adanya ya. Lawannya itu subjektif, jadi jujur gampangannya. Kompeten, percaya diri ya istilahnya itu yakin. Faktual, sesuai dengan fakta ya. Oke. Slide selanjutnya. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian dibagi dalam 3 langkah, yaitu pembuatan rancangan, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. Laporan yang paling terakhir ya. Oke. Adapun di sini jenis penelitiannya mencakup tujuan, metode, pemberian informasi, data yang akan dikumpulkan, dan tempat pelaksanaannya. Ini misalkan tujuannya, ini mendasar dan terapan. Metodenya ada yang secara historis, eksperimen, atau percobaan, observasi, pengamatan ya. Pemberian informasinya melalui eksploratif, ada deskriptif, eksplanasi ya, gambaran atau deskriptif itu. Data yang dikumpulkan sifatnya ada yang kuali, ada juga yang kuanti. Jadi perbedaan kuali sama kuanti ya. Oke, kalau kuanti ini identik dengan data angka ya. Kalau kuali ini berarti kebalikannya. Ini kaitannya dengan panca indera ya. Misalkan dapat dilihat, dirasakan, terus dan lain-lain ya. Intinya kalau yang berhubungan dengan angka-angka itu termasuk data kuantitatif, begitu ya. Tempat pelaksanaannya, contohnya kalau melalui yang namanya eksperimen atau percobaan, membutuhkan lab atau laboratorium, bisa aja di lapangan, bisa aja tadi kalau secara historitis kita cari yang di perpustakaan, banyak ya. Oke. Slide selanjutnya, rancangan penelitiannya. Pada umumnya, rancangan peneliti terdiri dari 8 bagian besar. Yang pertama, penelitian terdahulu. Ya, jadi ini tentunya sudah secara metode ilmiah ya, sudah ada sumbernya yang memang sudah terbukti. Latar belakang masalahnya, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan terakhir metodologi penelitiannya. Begitu. Selanjutnya, menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Nah, di sini topik merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Tentu aja, sebelum kita melakukan penelitian, otomatis kan kita juga harus melakukan yang namanya identifikasi masalah, topiknya yang akan kita teliti itu apa, maksudnya seperti itu ya. Penetapan topik dalam penelitian sangat penting karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dan dapat menegaskan batasan masalah yang dapat membantu mengarahkan dalam menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, penelitian harus sesuai dengan minat peneliti ya. Memang apa istilahnya harus dari istilahnya dari diri si penelitinya ya atau kemauan minat ya. Topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Tentunya harus yang sesuai dengan bidangnya begitu ya.
datanya cukup tersedia. Jadi ini melalui yang namanya observasi. Observasi itu mencari informasi ya, baik melalui media cetak, media elektronik, bisa melalui wawancara dan lain-lain ya. Topik memiliki kegunaan praktis, singkat ya, praktis istilahnya nggak ribet, manfaat, dan penting untuk diteliti. Ini karena nanti balik lagi ke judul ya, jadi biar untuk menarik yang untuk membaca, jadi juga yang utama judulnya juga harus yang istilahnya mampu menarik khalayak umum ya, begitu. Atau topiknya juga, biasanya kan seseorang kalau lihat judulnya terlebih dahulu sudah wah gimana ya responnya, seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kuali ya. Oke, di sini beberapa ciri penelitian kuantitatif ialah sebagai berikut. Ada intervensi terhadap subjek, data berupa angka yang tadi sudah saya jelaskan singkat ya. Kalau kuanti itu kaitannya dengan angka. Subjeknya banyak. Terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjek peneliti untuk menjaga objektivitas penelitian. Analisis data setelah data terkumpul. Adapun pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya alamiah. Data penelitian bersifat deskriptif, gambaran ya. Subjeknya terbatas. Intinya kan berlawanan ya. Tadi kalau kuanti itu subjeknya banyak, kalau ini subjeknya terbatas. Kontak personal secara langsung. Analisis data dilakukan secara induktif ya. Oke. Selanjutnya, memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian atau responden, ya, maksudnya kayak contohnya dalam hal wawancara, berarti yang diwawancarai ya respondennya adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, ya. Kata populasi, populasi kalau di biologi itu gabungan ataupun perkumpulan dari individu yang sejenis ya, sekelompok manusia, berarti itu populasi. Merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi misalkan sekelompok beberapa banyak ya diambilnya hanya sebagiannya aja begitu. Tapi di situ kelompoknya ya istilahnya yang memiliki karakternya sama begitu ya. Misalkan diteliti seseorang yang tinggal di daerah A memiliki ciri khasnya yang bagaimana, nanti yang diambil sampelnya cukup beberapa aja ya karena di sini bagian kecilnya aja. Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf representativitasnya sampel tersebut. Bisa dilihat ini gambarnya ya. Gambarnya bisa dilihat populasinya ini. Sampelnya kita hanya mengambil cukup di sini misalnya banyak sekali nih. Yang diambil mungkin hanya beberapa aja ya karena di sini bagian kecilnya aja tidak harus semuanya begitu ya. Oke. Selanjutnya pengumpulan data. Adapun jenis data, menurut cara perolehannya di sini terdiri atas primer dan sekunder. Berarti yang utama ini yang istilahnya yang paling utama kan data primernya, gitu ya. Menurut sifatnya terdiri atas data kuali dan kuanti. Tadi ya kuali itu berhubungan dengan indera, kuanti itu berhubungan dengan angka. Ya ini menurut sifatnya. Sementara kalau menurut sumbernya dapat dibagi menjadi data internal dan data eksternal begitu ya. Oke, ini pertemuan pertama setelah PTS genap bab 4 rancangan penelitian sosial. Mungkin itu aja yang saya share untuk bab 4 ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.